Oke, selamat siang. Mungkin siang, ya. Namanya juga nggak tahu ini jam berapa. Ya, selamat siang. Jadi langsung saja, ini adalah video eh belajar gitu ya. Jadi materi kita apa yang mau kita pelajari hari ini itu akan coba saya paparkan. Nggak tahu akan panjang atau pendek, tapi yang jelas eh, cek aja. Oke. Jadi materi hari ini sesuai judul yaitu bagaimana cara memberi nama senyawa atau dalam bahasa kimianya adalah tata nama senyawa. Nah, jadi silakan nanti disimak. Mungkin nanti ada beberapa hal yang perlu bisa diulang, bisa di pause terus kemudian dibalikin lagi. Oke, santai aja. Ya, kita mulai aja dari ini langsung aja ya, langsung ke alasan utama kenapa senyawa tuh harus dikasih nama. Jadi dalam kimia, senyawa itu merupakan hal yang banyak digunakan gitu. Maksudnya ada berbagai jenis senyawa, ada banyak banget. Dan tiap senyawa itu harus diberi nama supaya tidak menimbulkan kerancuan atau tidak menimbulkan kesalahan. Nah, yang jadi masalah adalah harus ada badan atau lembaga yang ngatur nama tersebut dan ini berlaku secara internasional. Kenapa? Karena kalau misalnya nggak ada yang ngatur, nanti eh, apa namanya takutnya penamaan di tiap negara itu bisa jadi beda. Makanya harus ada badan dan di sini yang mengatur namanya adalah namanya IUPAC gitu ya. Nah, kita akan coba mempelajari bagaimana eh, penamaan senyawa yang sudah diatur oleh IUPAC ini dalam kimia. Nah, yang akan kita pelajari itu versi yang Indonesia. Makanya nanti nama-nama yang akan kita gunakan beberapa itu menggunakan nama Indonesianya, bukan nama aslinya. Ya, tapi banyak juga yang pakai nama aslinya gitu ya. Oke. Kira-kira kayak gitu. Kita langsung aja. Jadi, sebelum kita coba apa namanya? Coba bahas nama-namanya, kita harus tahu dulu kalau misalnya basic dari penamaan adalah tahu nama-nama unsur yang sudah diberikan. Nah, jadi kalau misalnya apa namanya nama-nama unsur itu adanya di mana? Adanya di tabel periodik. Contohnya misalnya di sini saya kasih C. C itu adalah sebuah unsur yang namanya kalau di tabel periodik itu adalah karbon. Oke. Nah, terus kemudian untuk kalsium itu di tabel periodik namanya kalsium dan K itu adanya di kalium. Oke. Sedikit trivia di sini untuk unsur itu dia itu pasti satu huruf. Jadi untuk unsur itu pasti satu huruf kecuali ada unsur yang namanya hampir mirip tapi dia eh, unsur yang berbeda. Jadi gampangnya ada dua unsur yang berbeda, terus kemudian namanya hampir mirip. Nah, terus itu gimana? Oke, maka ada unsur yang diletakkan atau diikutkan dengan huruf kecil. Contohnya seperti si Ca ini. Jadi kalau misalnya apa si C itu kan karbon, tapi kalau Ca itu kalsium. Jadi taunya dia itu masih bagian dari unsur apa? Taunya adalah si huruf gede ini diikuti dengan huruf kecil. Kalau misalnya hurufnya besar semua gimana? Berarti itu bukan satu unsur, itu pasti lebih dari satu unsur. Karena untuk unsur itu eh, harus diikuti oleh huruf kecil kalau memang dia diberikan. Misalnya, untuk lebih jelasnya, sebenarnya gampangnya kita bisa lihat di tabel periodik. Contohnya misalnya di sini saya punya tabel periodik, gitu ya. Nah, tabel periodik ini kan di P-table ini, di situs P-table ini sudah ada namanya. Ini semuanya adalah basic yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Contoh di sini tadi ada C, itu adalah karbon, tapi kalau misalnya Ca itu kalsium. Nah, namanya itu sama-sama C gitu, karbon dan kalsium. Tapi bedanya apa? Kalsium itu diikutkan dengan huruf kecil. Dan di sini kalau kalian lihat, itu semuanya diikutkan dengan huruf kecil. Jadi kalau misalnya nanti kalian nemunya itu hurufnya gede semua atau kapital, itu berarti
lebih dari satu unsur. Itu nanti namanya pasti berbeda dengan yang dia itu cuma ada satu. Kira-kira kayak gitu. Contoh misalnya CO itu kobalt. Tapi kalau O-nya gede, itu bukan kobalt gitu. Itu pasti C dan O yang gede. Kira-kira kayak gitu. Oke, kita coba lanjut lagi. Nah, kemudian ada lagi jenis molekul unsur. Nah, molekul unsur ini biasanya unsur juga, cuman jumlahnya lebih dari satu. Contoh misalnya O itu kan oksigen ya. Nah, kalau O2 itu adalah molekul oksigen. Gampangnya sih kayak gitu. N itu kan nitrogen, tapi kalau N2 apa itu molekul nitrogen. Ini sebenarnya anggaplah seperti unsur lah gitu. Jadi untuk penamaannya juga dibikin sama aja. Oke, kira-kira kayak gitu. Jadi basicnya adalah pertama kalian harus megang dulu nama-nama unsur itu dari tabel periodik. Itu adalah basicnya. Kalau misalnya kalian belum hafal, ya gimana ya? Pasti harus dihafalin sedikit-sedikit gitu ya. Oke, nanti juga lama-lama akan hafal. Oke, kira-kira kayak gitu. Jadi itu adalah basicnya. Sebelum ini belum masuk tata nama ya, ini kan basicnya aja. Oke, kita akan coba mulai masuk ke tata nama senyawa. Nah, tata nama senyawa itu sebenarnya bisa dibagi jadi dua, karena kan senyawa itu ada yang organik, ada yang anorganik. Tapi yang akan kita coba pelajari untuk kali ini itu cuman yang anorganik aja, karena yang organik itu dia punya preferensi yang berbeda dan itu cukup panjang lah gitu. Makanya untuk di SMA itu biasanya organik ditaruhnya di kelas 11 atau kelas 12. Tapi untuk yang kelas 10 ini kita hanya yang senyawa anorganik gitu. Oke, senyawa anorganik itu apa? Gampangannya adalah senyawa yang basicnya atau basisnya itu bukan dari karbon. Gampangnya gitu sih. Oke. Nah, untuk tata nama senyawa anorganik ini bisa kita bagi jadi dua bagian besar. Pertama ada yang unsurnya terdiri dari logam plus non logam, ada juga yang non logam sama non logam. Apa bedanya? Bedanya adalah di bagian logamnya. Untuk unsur yang ada senyawa yang ada logamnya itu nanti akan akan berbeda cara penamaannya dengan senyawa yang nggak ada logamnya. Kayak gitu. Jadi di situ kita harus tahu dulu dalam suatu senyawa itu ada logamnya atau enggak. Itu kuncinya. Oke, ingat lagi, kuncinya adalah tahu senyawa itu ada logamnya atau enggak. Nah, gimana cara kita bisa tahu dia logam atau bukan? Kita kembali lagi ke tabel periodik gitu ya. Nah, gampangannya logam itu ya kalau misalnya kita lihat di sini itu tinggal kita arahin aja begini. Nah, ini semuanya logam. Begitu di tepi tabel kita arahin ke sini itu semuanya logam. Nah, ini yang nyala ini semuanya logam. Ketika unsur yang diberikan itu ada di dalam daftar ini yang nyala nih, maka itu masuknya logam. Tapi kalau yang ini tidak nyala, ini masuknya adalah non logam. Kayak gitu tuh yang sekarang saya ngarahnya ke non logam nih tuh. Jadi kira-kira kayak gitu. Jadi cara taunya ya emang harus tahu tabel periodiknya sih gitu ya. Oke, overall sih gampangannya golongan 1A, 2A, 3. Oke, kira-kira kayak gitu. Nah, jadi nanti kalau misalnya nemu ada logamnya maka kita akan menggunakan cara yang ada logamnya. Oke, balik lagi ke sini. Nah, untuk yang logam sama non logam, ini yang ada logamnya gitu ya. Kita biasa menyebutnya adalah senyawa ion. Senyawa ion itu karena apa? Karena ada ionnya. Nah, iya iyalah kan gitu. Kalau misalnya ion, ya berarti ada ionnya. Ion itu ada dua, ada ion positif, ada ion negatif. Oke, kuncinya di sini yang ion positif itu sudah pasti yang bagian logam. Jadi kan kalau senyawa itu kan unsurnya nanti ada dua nih gitu ya, ada dua atau lebih atau terserah lah gitu pokoknya. Nah, bagian logamnya itu sudah pasti merupakan ion positif, sedangkan bagian negatifnya itu adalah dari yang non logamnya, kayak gitu. Jadi ini merupakan kunciannya, oke? Nah, jadi sekarang kita akan belajar dulu yang mana sih ion positif, yang mana sih ion negatif, oke? Sekarang yang ini yang sedang kita lihat itu adalah sebuah contoh gitu ya, beberapa ion positif. Nah, ion positif memiliki ciri dia itu punya pangkat positif di pojok kanan atasnya. Pangkat lah ya, kamu tahu pangkat lah. Jadi kalau misalnya ion positif ini
dia ada berbagai jenis. Nah, sekarang saya menyebutnya sih level ya. Oke, sekarang kita akan coba ke level 1 dulu. Di level 1 dari ion positif adalah kation atau ion positif yang pangkatnya atau pangkat positifnya atau muatan ya, kita menyebutnya muatan atau bilox, sama aja. Itu fix alias cuman ada satu jenis. Oke, saya ulangi. Level 1 ion positif yang hanya punya satu jenis pangkat atau muatan. Angkanya tuh fix. Contoh seperti ini. Di sini, ini kamu bisa lihat ke bagian tabel yang sebelah kanan. Golongan 1A itu fix. Dia punya pangkatnya itu plus 1 atau sama aja kayak plus aja di sini. Ini adalah jenis yang pertama, jadi level 1. Golongan 2A, contoh Mg, Mg ini pasti 2 plus. Karena dia memang cuman punya, jadi kalau mau jadi ion positif cuman bisa 2 plus aja udah. Terus kemudian misal Al di bawah nih, itu juga cuman punya plus 3. Jadi ya udah pasti Al tuh plus 3, nggak ada Al plus 2, nggak ada Al plus 1 kayak gitu. Jadi level 1, ion positif yang cuma punya satu jenis ion. Oke, atau satu jenis muatan. Itu namanya level 1. Cara namainnya gimana? Ya sesuai sama nama unsurnya aja gitu. Kalau misalnya contoh di sini Na plus, ini kan termasuk golongan 1A yang cuman punya biloxnya plus 1. Namanya jadi apa? Ya karena Na itu adalah natrium, ya namanya dibikin sama aja. Jadi kira-kira kayak gitu. Ca juga sama, Ca itu kan termasuk yang level 1. Jadi dia dinamain kalsium. Oke, kira-kira kayak gitu ya. Kalau misalnya bingung, ya kamu ulangin lagi aja videonya. Oke, lanjut. Kita masuk ke level 2. Level 2 itu adalah jenis logam atau jenis ion positif yang punya pangkat atau muatan atau bilox lebih dari satu jenis. Maksudnya gimana? Contoh seperti ini. Di sini ada Cu, ada Hg. Ini yang kita sebelah kanan ya. Nah, di sini ada tulisan plus 1 dan plus 2. Maksudnya apa? Jadi nanti kamu bisa aja nemu Cu plus 1 atau Cu plus 2. Jadi di level 2 ini ada beberapa unsur yang punya bilox atau muatan atau pangkatnya itu bisa lebih dari satu. Contoh lagi misalnya Au itu emas. Di sini tertulis ada plus 1 dan plus 3. Nah, Au itu dia bisa nanti kan punya Au plus atau Au3 plus. Jadi tergantung dia nanti dapatnya yang apa. Tapi ini adalah jenis yang level 2. Nah, kalau bingung ulangin aja. Cara namainnya adalah dengan besi, apa ini namanya nih, contohnya nih cara namainnya adalah kita cukup ngasih tahu dia itu lagi di pangkat berapa. Contoh seperti ini, Fe itu kan besi ya. Nah, ketika dia lagi jadi Fe2+, maka kita namainnya besi 2. Kenapa besi 2? Karena pangkatnya 2. Pak, kenapa kalsium itu enggak 2, kalsium 2 gitu? Kenapa dia enggak sama dengan besi? Padahal sama-sama 2+. Karena kalsium jenis level 1, sedangkan besi jenis yang level 2. Nah, berarti bawahnya Fe3+, ya berarti besi yang pangkatnya 3. Berarti kan namanya besi 3. Kira-kira kayak gitu. Nah, biasanya kalau misalnya yang ada di sini nih, di logam transisi itu adalah jenis yang punya yang punya biloxnya lebih dari satu, dan beberapa logam miskin ya. Ini sebenarnya logam tanah jarang, maksudnya rare earth gitu, tapi jadinya logam miskin, nggak apa-apa lah di sini. Ya malah jadi ada logam kaya tapi nggak ada. Nah, jadi logam transisi sama logam miskin ini biasanya yang punya biloxnya atau muatannya itu lebih dari satu. Ini masuknya ke level 2. Tapi tidak semua. Makanya kita harus ngelihat lagi tabel yang tadi. Kalau dia itu tidak semua. Oke. Kamu bisa pakai patokan yang sebelah kanan ini. Oke. Terus kemudian balik lagi ke soalnya. Nah, di sini ada Pb2+. Pb2+ itu adalah timbal ya, Pb. Nah, karena Pb2+ juga ada dua jenis, ada yang plus 2, ada yang plus 4, maka cara namainnya ya sesuai sama lagi pangkatnya berapa. Pb itu timbal, berarti timbal 2. Sedangkan Pb4+, ya karena lagi 4, berarti timbal 4. Oke, kira-kira kayak gitu. Itu adalah yang common atau yang umum
eh, level 1 dan level 2. Nah, kita masuk ke level 3. Level 3 ini adalah yang khusus aja. Nah, jadi ada ion positif tapi khusus. Bentuknya itu ya bisa nggak sesuai dengan aturan gitu anggapannya. Dan cara namainnya ya juga nggak sesuai aturan. Jadi ya kita cuma ngikutin nama yang dikasih aja. Contohnya adalah NH4+. Ini udah level 3 ya. Level 3 ini agak jarang banget malah. Sejauh ini sih di catatan saya cuma ada satu ini doang, NH4+, itu disebutnya dengan amonium. Jadi ion amonium itu sudah pasti NH4+, bukan yang lain. Kalau kamu nemu NH3 atau NH2 atau NH berapapun yang bukan bentuknya kayak gini, itu disebutnya bukan amonium. Jadi khusus. Nah, jadi level 3 sebenarnya kamu bisa abaikan sih. Yang penting tinggal dicek aja dia itu amonium kayak gitu. Oke? Lanjut, kita ke ion negatif. Oke, kalau tadi ion positif itu cara namainnya adalah sesuai dengan namanya. Sekarang kita masuk ke ion negatif. Oke, ion negatif itu dia juga bisa dibagi jadi dua level. Nah, ini mungkin lebih simpel ya ngingetinnya. Level pertama adalah ketika dia sendirian. Oke, jenis pelevelannya beda ya sama ion positif tadi ya. Ion negatif itu dilihatnya berdasarkan dia sendiri atau enggak. Nah, kalau sendirian itu kita masukinnya ke level 1. Di level 1 gampang aja, cara namainnya tinggal ditambahin ida. Jadi saya ulangi, cara namainnya itu tinggal namanya dia plus ida. Contoh di sini kan ada F min. Kenapa dia F min? Ya karena dia golongan 7A gitu ya. Jadi muatannya itu biasanya -1. Nah, nama F itu kan fluorin, tambah ida jadi Florida. Terus bawahnya lagi misalnya Cl, Cl itu klorin jadinya klorida. Pak tahu dari mana itu Cl itu klorin? Ya tabel periodik. Itu makanya tadi basicnya adalah tabel periodik. Kamu bisa lihat aja di tabel periodik. O2 min itu namanya apa? Oksigen. Nah, kasih ida jadinya oksida. Nah, itu adalah jenis level 1, yaitu kalau dia nggak punya teman atau sendirian. Jadi pelevelan ini agak beda nih. Nah, berikutnya level 2. Tadi kan level 1 doang. Level 2 adalah ketika dia ditemenin oksigen. Oke, ketika dia ditemenin oksigen. Jadi dalam ion itu nggak cuman ada satu unsur, tapi ada unsur oksigen yang menemani. Contoh misalnya bawahnya SO3 2-. Bacanya itu S ditemenin sama oksigen. Bawahnya lagi misalnya MnO4- itu Mn ditemenin sama oksigen. Nah, ini namanya level 2. Cara namainnya gimana? Oke, sayang sekali di sini tidak ada cara yang pasti. Makanya kita hanya bisa patuh sama cara apa yang udah dikasih namanya gitu. Nah, SO3 domain itu namanya adalah sulfit. Sedangkan SO4 itu beda O doang, namanya sulfat. Oke, kira-kira kayak gitu. Kalau bingung ulang sendiri ya. Oke. Terus kemudian MnO4- namanya permanganat, MnO42- cuman beda di bagian pangkatnya, itu namanya manganat. Oke, untuk level 2 ini saya yakin kalian masih bingung. Nah, lengkapnya apa? Untuk level 2 itu memang ada daftarnya ya. Kita ambil contoh misalnya di sini misalnya nih. Nah, ini di barcode ini sudah di apa namanya? Bisa kalian klik atau bisa kalian scan. Terus kemudian kalian bisa lihat beberapa common ya, common cation dan anion. Di situ udah lengkap, bukan lengkap banget sih sebenarnya sih sudah cukup banyak gitu ya. Oke. Nah, jadi sudah cukup banyak jenis kation atau ion positif dan anion atau ion negatif yang ada. Kalian tinggal ngikutin aja kan gitu. Uh, Kuncinya sih apa namanya? Kalian ya sering-sering aja ngerjain itu nanti akan apal sendiri gitu kok. Kira-kira kayak gitu. Nah, di sini ini sudah saya apa namanya? Bisa dibuka. Jadi silakan untuk di apa sih namanya? Untuk dicek lagi. Oke. Kira-kira kayak gitu. Nah, oke. Oke. Ya, berikutnya ini adalah contoh contoh untuk cara menamakan senyawa ion. Senyawa ion itu ada ion positif, ada ion negatif.
gitu ya. Jadi caranya tinggal kita namain aja sebenarnya sih, gampang. Nah, apa yang ribet ya, yang agak ribetnya bagian uh, menerka-nerkanya. Oke, langsung aja. Jadi, untuk memberi nama senyawa ion, gampangannya yang disebut duluan adalah ion positifnya atau kation. Jadi, temukan ion positifnya, temukan ion negatifnya, kamu tinggal susun namanya, itu udah jadi. Udah, gitu doang, gampang kok. Apa yang susah atau yang ribet? Ya, gimana nebak dia ionnya yang mana? Oke, misalnya kamu dikasih NaCl. Nah, terus kemudian gimana cara namainnya? Pertama, cek dulu siapa logamnya. Nah, itu dia, antara Na atau Cl. Kalau misalnya kita lihat di tabel periodik, gitu kan ya, Na itu masuknya ada di sini, di logam. Tuh, ini Na nih. Jadi dia termasuk di logam di sebelah kiri. Nih, ini. Nah, terus kemudian untuk Cl, dia masuknya adalah non logam. Jadi sudah pasti untuk apa namanya, Na itu adalah si logam, Cl adalah non logam. Itu dulu. Kita bagi dua, ada Na dan ada Cl. Nah, langkah berikutnya kita lihat ke non logam atau ke ion negatifnya dulu. Ion negatif di situ itu kan si Cl. Nah, Cl itu kalau misalnya sendirian, kita bisa lihat di tabel apa itu namanya tadi, tabel nama kation. Itu Cl ini dia jenisnya minus. Nah, jenisnya adalah minus. Atau secara gampang di golongan ini semuanya minus kalau sendirian. Ini yang sebelahnya mulai dari oksigen ke bawah ini semuanya minus 2 kalau sendirian. Ke sebelahnya lagi N ke bawah ini semuanya minus 3 kalau sendirian. Jadi kalau sendirian yang bagian sini 7A ini adalah minus 1, ini minus 2, ini minus 3. Nah, jadi kira-kira kayak gitu. Makanya kalau misalnya udah, maka kita lihat lagi si di sini Cl-nya adalah Cl min. Nah, sekarang langkah berikutnya adalah kita cari tahu si Na-nya itu berapa positifnya. Rumusnya gampang. Jadiin aja 0. Maksudnya gimana? Jadi Na kalau ditambah Cl itu harus 0. Na ditambah Cl harus 0. Nah, Cl-nya sendiri nilainya kan minus 1. Nah, berapa ditambah minus 1 biar 0? Maka jawabannya adalah plus 1. Jadi saya ulangi, kuncinya adalah membuat 0. Na ditambah Cl harus 0. Karena tadi Cl-nya udah jelas minus, maka kita harus jadiin Na-nya itu plus supaya dia 0. Oke. Kalau sudah seperti ini udah gampang, ini tinggal kasih nama. Na kan natrium. Cl kan klorin, tapi kasih ida jadi klorida. Makanya NaCl namanya natrium klorida. Oke, kira-kira kayak gitu. Terus berikutnya, misalnya saya punya CaCl2, ini masih mirip. Nah, kita harus cek dulu siapa logamnya, gitu ya. Umumnya sih logam itu yang depan ya. Tadi kan NaCl itu kan dia logamnya si Na. Tapi kalau misalnya NaCl juga ya umumnya sih di depan. Ada sih yang di belakang, tapi itu nggak terlalu sering. Jadi seringnya sih di depan. Jadi bisa kita asumsikan si Ca ini adalah logam. Kalau nggak percaya, kamu bisa lihat ke tabel periodik kayak tadi, apakah benar Ca ada di logam. Nah, ini Ca. Ketika saya cek di logam, iya dia nyala. Dan Cl, dia masuknya adalah di non logam. Tuh, oke. Jadi kira-kira kayak gitu. Nah, terus kemudian ini caranya sama, kita bagi 2, Ca dan 2 Cl. Kenapa 2? Karena jumlah Cl di situ ada 2. Kalau ada 3 ya 3, kalau ada 4 ya 4. Pokoknya sesuai sama jumlahnya aja. Langkah berikutnya sama aja. Jadi yang kita harus cari adalah si Cl-nya dulu. Cl itu dia pasti minus, sama kayak yang tadi di awal. Jadi dia sama. Jadi kita akan taruh dia minus. Nah, langkah berikutnya adalah gimana Ca ditambah 2Cl itu hasilnya harus 0. Oke, mungkin ada yang mau jawabnya misalnya Ca plus. Apakah jawabannya benar? Enggak. Kenapa salah? Karena Cl-nya di situ ada 2. Jadi
Cl-nya itu minus kan ya, cuman ada 2. Ibaratnya kalau misalnya di situ tuh kamu beli barang harganya 1.000, kamu kan bayar 1.000. Tapi kalau barangnya 2, mungkin nggak bayar 1.000? Jawabannya enggak. Makanya kalau misalnya CL-nya ada 2, ya berarti dihitungnya 2. Minus 1, minus 1, jadi ada minus 2. Oke. Nah, berarti CA-nya harus berapa? Harus plus 2. Yang bingung ulang lagi. Oke, silakan diulang lagi. Nah, kalau udah kayak gini, ini udah gampang, tinggal kita kasih nama. Ca itu kalsium, Cl itu tadi klorida. Pak, nggak ngaruh tuh angka 2-nya? Enggak, jadi di sini klorida tuh nggak ngaruh. Kira-kira kayak gitu. Makanya apa namanya di sini cuman dinamain kalsium klorida. Oke, kira-kira kayak gitu ya. Nah, berikutnya. Nah, sekarang kita masuk ke level yang lebih rumit lagi. Di situ ada K2SO4. Oke. Caranya masih sama, tebak dulu siapa logamnya. Kamu bisa menggunakan, ingat-ingat ya, ada K, ada S, ada O. Nah, oh ini yang tadi. Nah, jadi kalau misalnya itu kita bisa lihat ke tabel periodik, ada K, K itu di sini, ini sudah pasti logam. Terus ada S, ada O di sini ya, itu adalah non logam. Jadi di situ yang logam itu cuman si K-nya doang. Nah, jadinya gimana? Oke, pertama K-nya pisahin. Yang kedua, baru sisanya ditulis. Jadi seperti ini. Oke, kenapa seperti ini? Pasti ada yang masih bingung. Pertama, kenapa K2SO4 ditulisnya 2K? Karena K-nya ada 2, sudah jelas. Kenapa SO4 ditulisnya tetap SO4, tidak 4SO atau S4O atau segala macam? Nah, ini pentingnya karena ini anionnya atau ion negatifnya sudah lebih dari 1. Ingat tadi anion tuh ada yang level 2, yang dia itu ada temennya. Nah, ketika dia ada temennya, maka kita cukup menuliskannya secara utuh aja gitu. Jadi nggak usah diapa-apain, itu sudah utuh aja kayak gitu. Kenapa seperti itu? Karena jenis anion yang ada temennya oksigen itu memang udah satu paket, jadi nggak bisa diapa-apain. Oke. Nah, terus kemudian gimana cara namainnya? Gampang. Kita tinggal cek dulu si negatifnya SO4. Di sini SO4 itu adalah ion sulfat. Oke, lengkap dengan pangkatnya dia 2 minus. Maka di sini saya nulisnya minus 2. Oh, sorry, belum kelihatan. Nah, di sini. Oke ya, tadinya kan kosong begini, terus kemudian saya tulis minus 2. Dari mana nilai minus 2? Dari tabel yang tadi. Kenapa ini tidak berubah sama sekali? Ya memang jenisnya harus dipaketin. Jadi udah satu paket lah, SO4 tuh pasti 2 min kayak gitu. Oke. Sekarang kita tinggal nentuin yang K-nya kan. Buat yang jawab, berarti Pak karena itu 2 min berarti 2 plus dong. Kurang tepat. Kenapa seperti itu? Ibaratnya seperti ini. Ibaratnya ada barang harganya 2.000, terus kemudian kamu akan bayar. Nah, normalnya harga barang 2.000 pasti dibayar 2.000 dong. Oke, kalau sendirian. Nah, sekarang kalau misalnya ada 2 orang mau patungan buat beli barang harga 2.000. Tiap orang masa bayar 2.000? Kan enggak. Jadi, kalau misalnya ada barang 2.000 nilainya atau harganya 2.000, terus ada 2 orang yang mau patungan, ya berarti masing-masing harus bayar, betul, harus bayar 1.000 gitu ya. Jadi pokoknya gimana caranya supaya nol, ibaratnya kayak jual beli itu nggak ada kembali lah gitu. Bisa aja kita kasihnya goceng gitu, misalnya harga barangnya 2.000 terus kembali 3.000. Ya tapi kan nggak gitu konsepnya, jadi pokoknya harus nol, jadi nggak boleh ada kembalian. Nah, kira-kira kayak gitu. Kalau udah kayak gini ini udah gampang banget, ini udah tinggal namain. Jadi memang bagian susahnya sih bagian ini sih. Oke, kalau yang bingung diulang ya. Sekarang namanya apa? Namanya adalah kalium. Dan SO4 tadi kan namanya ion sulfat ya, maka disebutnya kalium sulfat. Nah, kira-kira kayak gitu. Ini udah mulai agak sulit ya, jadi silakan diulang aja. Contoh berikutnya, ada AuNO3 dalam kurung 3.
Oke, yang dikurung itu NO3-nya. Jadi yang ada tiganya itu adalah si NO3-nya. Jadi itu udah kayak sepaket gitu. Oke, kalau kamu bisa ingat yang sebelumnya, iya betul ini adalah sepaket. Nah, ini kita pisahin. Kenapa seperti ini? Karena si AU itu adalah logam. Maka dia nanti akan dipisah sama non logamnya. Kenapa AU-nya tidak ada angkanya? Karena jumlahnya juga sama. Jadi kiri sama kirinya itu sama. Terus NO3 kenapa tidak ditulis NO9 atau 9 NO? Ya karena memang tidak dikalikan. Yang kedua, di sini cara bacanya adalah NO3-nya itu ada 3 kali. Makanya disebut 3NO3. Kira-kira kayak gitu. Apa langkah berikutnya? Ya sama seperti yang sebelumnya, kita harus cek ke tabel. Nah, pertama adalah si anionnya dulu atau si NO3-nya. Nah, ini ketemu. Ini adalah NO3, disebutnya ion nitrat dan sini itu minus. Oke, jadi kita juga perlu apa namanya? Di sini juga perlu untuk apa ya istilahnya ya? Ngelihat si pangkatnya. Oke. Makanya di sini saya tulisnya minus. Kenapa seperti itu? Karena emang NO3 tadi minus. Nah, sekarang ini ibaratnya ada barang, oke, harganya 3.000. Barang ya ada 3, maka masing-masing kan ibaratnya harganya 1.000 kan? Atau kebalikannya deh, gini. Salah analoginya tadi, bisa-bisanya salah. Kan kalau misalnya ini kan NO3 minus, itu artinya ibaratnya barangnya harganya 1.000. Cuman barangnya ada 3, karena di sini ada 3 NO3. Nah, minus gitu ya. Oke, berarti kan dia kalau misalnya kita mau ngambil semua ada si AU yang ingin beli, maka dia harus bayarnya berapa kan gitu untuk ngambil tiga-tiganya. Ya jelas bayarnya 3.000. Kenapa seperti itu? Ya karena walaupun barangnya satunya 1.000, cuman kan dia ada 3, makanya dianggapnya 3.000. Nah si AU bayar berapa? Ya 3.000. Pak kenapa nggak patungan kayak tadi? Ya karena si AU sendirian. Beda kalau dia patungan ya nanti tinggal dibagi aja. Kalau misalnya ini kan dia sendirian, makanya dia 3 plus. Kira-kira kayak gitu. Nah, kalau bingung ulang lagi aja. Yang bagian salahnya skip aja. Oke. Terus kemudian, ini kalau udah kayak gini gimana caranya? Ini udah gampang. AU itu masuk ke dalam logam atau ion positif yang level 2. Kenapa? Karena dia punya lebih dari 1 biloxnya. Tuh, tadi kan dia masuknya di tabel yang sebelah kanan itu kan lebih dari 1 kan. Maka dia disebutnya adalah emas 3. AU itu emas. Nah, kenapa 3? Karena dia termasuk yang bisa punya muatannya itu lebih dari 1. Level 2 tadi pokoknya lah gitu ya. Saya menyebutnya level 2. Terus kemudian untuk NO3 tadi namanya adalah nitrat. Maka gabung aja emas 3 nitrat. Kira-kira kayak gitu. Jadi bagian sulitnya apa sih? Bagian sulitnya menurut saya pribadi adalah bagaimana menentukan ion-ionnya ini. Oke, Pak, boleh nggak kita langsung nentuin aja tanpa tahu ionnya berapa? Jawabannya adalah boleh kalau yang ditentuin itu udah pasti cuma punya 1 muatan. Anda kan belum tahu dia itu cuma punya 1 muatan atau enggak. Makanya kita harus bikin seperti ini. Kira-kira kayak gitu. Jadi basicnya dari namain ion positif, ion senyawa ion gitu ya. Itu cuman kita pisah aja ion positifnya namanya apa, ion negatifnya namanya apa. Kira-kira kayak gitu. Oke, cukup ya. Jadi tadi itu kita belajarnya adalah eh, cara namain senyawa ion. Oke, sepertinya cukup. Kita udahin aja. Yuk.